Jadinya kalau kita stuck di situ atau terbelenggu di situ, ya kita boleh mikir mangrove kek, kita boleh mikir gambut kek, kita mau mikir dekarbonisasi lewat reforestasi, tapi itu kalau menurut saya skalanya nggak cukup. Oke, pertanyaan dari lingkungan hidup, silakan. Silakan, ada? Yuk, lanjut. Ya, maksimal kita jam 10. Karena Bang Gita harus tidur, besok pagi dia mau lari juga sama kayak saya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Duano. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai Sustainable Development Goals, SDGs. Bagaimana menurut Pak Gita terkait dengan SDGs yang ada di Indonesia dengan negara lain? Hal ini juga terkait dengan electric car sekarang yang menurut saya electricity waste-nya itu lebih susah dihancurkan dibanding dengan limbah-limbah lainnya. Jadi mohon pencerahannya karena mungkin Pak Gita lebih sering perbandingan meng-compare dengan negara lain. Mungkin bagaimana perbandingannya mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke, thank you. Ya, penjualan mobil tuh setahun 100 juta unit. Ya kan? Penjualan mobil listrik sekarang udah kurang lebih 13 juta. Saya rasa dalam 5 tahun penjualan mobil listrik akan mencapai 40-50 juta per tahun. Tapi yang nggak disadari oleh banyak orang adalah dalam 5 tahun hampir seluruh mobil listrik yang diproduksi itu udah bisa nyupir sendiri. Nah, statistik penggunaan mobil itu cuma 5% per hari. Jadi kalau kita punya mobil, kita cuma pakai itu mungkin 1 jam sehari. Sisanya supir kita nunggu di garasi, tempat parkir atau di lobi. Nah, sekarang kita kalau menggunakan deduksi, kalau kita cuma pakai 5-10%, semestinya demand atau kebutuhan untuk mobil itu cuma 10% dari 100 juta kan? Iya enggak? Jadinya demand atau kebutuhan untuk mobil, kalau mobil itu bisa jalan sendiri, ya cuma 10 juta. Tapi kita harus tambahkan, karena ada unsur ego. Orang masih pengen kelihatan nyupir Ferrari, iya kan? Atau nyupir mobil, macho. Ya tambahin aja. Jadi kebutuhan mobil per tahun itu mungkin 40-50 juta. Nah, kalau produksi mobil listrik dan kebanyakan itu bisa otonomos atau bisa jalan sendiri, 40-50 juta, selesai. Udah nggak ada lagi emisi karbon. Iya kan? Jadi 100% supply and demand matching. Nah, ini kalau saya ukur, di mana penempatan mobil listrik dan mobil listrik yang otonomos atau bisa jalan sendiri, ini akan mulai di Amerika, Tiongkok, dan Eropa. Di Norway, 90% dari pembuahan sumber energi itu dari hydro. 40% dari penjualan mobil itu sudah listrik, mobil listrik. Nah, ini akan merambat ke negara-negara Eropa Barat, sampai ke timur dan selatan. Tiongkok ini luar biasa. Jadinya public transport dan mobil-mobil non-publik itu juga sudah meningkat elektrifikasinya. Nah, sekarang kalau kita lihat di Indonesia, penjualan mobil itu kan cuma 1 juta per tahun. Ya kan? Nah, kita udah lihatlah sebagian mobil-mobil listrik, limbahnya ini menjadi isu. Tapi kalau menurut saya isu yang satu lagi yang cukup struktural adalah sumber energinya. Ini masih batu bara, 95% ke atas. Kita udah coba dengan panas bumi, kita coba dengan angin, kita udah coba dengan solar atau tenaga surya, kita coba dengan hidro. Tapi masih ada keterbatasan. Ini nyambung dengan tesis yang tadi saya sampaikan, yaitu paradox sustainability. Tadi kan Sustainable Development Goals, itu yang disuarakan mungkin 15 tahun yang lalu, terus menjadi Millennium Development Goals, terus balik lagi ke Sustainable Development Goals. Ini nyambung dengan netralitas karbon.
yang mana kita harus mengurangi emisi karbon 50% di tahun 2030, 25% 2040, 25% sisanya di tahun 2050. Apakah Indonesia bisa mencapai ini? Tidak. Kalau tidak dilakukannya perubahan. Nah, Indonesia itu kapasitas sumber energi yang terbangun itu adalah 75.000 megawatt. 75.000 megawatt. Kita hanya bisa bangun 3.000 megawatt. Dengan 75.000 megawatt itu elektrifikasi kita cuma 1.000 kilowatt hour per orang. Itu masih negara berkembang. Untuk bisa menjadi negara maju itu harus 5.000 kilowatt hour per orang. Jadi kita harus naikkan kapasitas sumber energi 5 kali lipat. Dari 75.000 kilowatt atau megawatt menjadi 375.000 megawatt. Kenaikannya kurang lebih 300.000 megawatt kan. Kalau kita cuma bisa bangun 3.000 megawatt per tahun, berapa tahun kita untuk bisa mencapai modernitas? Saya ulangi, kita harus menambah sumber energi 300.000 megawatt. Sekarang ada 75.000 megawatt menjadi 375.000 megawatt, kenaikannya 300.000 megawatt, kita hanya bisa bangun 3.000 megawatt per tahun. Kita perlu 100 tahun untuk menjadi negara modern. Untuk kita bisa mencapai sustainability. Nah sekarang problemnya apakah kita mau membangun 300.000 megawatt tambahan ini hanya dengan uap atau batu bara. Atau dengan solusi yang lain. Saya berpikir dalam mengenai ini. Satu-satunya alternatif yang dengan skala, yang ada skala dan murni tidak mengemisi karbon, itu hanyalah nuklir. Iya, emang agak kontroversial, tapi kita harus terbuka di sini. Kalau kita mau pakai angin, di Indonesia itu choppy. Angin tuh enggak di seluruh titik. Kalau kita mau pakai hidro, itu sumber terbesarnya di Papua. Tapi demand-nya di Jawa dan Sumatera. Nah, kita harus pipanisasikan dari timur ke barat, itu biayanya tinggi sekali. Kita mau coba pakai tenaga surya. Tenaga surya itu sukses hanya di Jerman dan di Tiongkok. Kenapa? Karena mereka berhasil melakukan subsidisasi. Mereka berhasil melakukan subsidisasi dikarenakan ruang fiskal mereka, kocek mereka itu lebar dan dalam sekali. Kita nggak ada ruang fiskal yang kuat, jadi kita nggak bisa melakukan subsidi energi aja sudah dikurangin. Apalagi untuk melakukan subsidi karena biaya pembangunan tenaga surya itu masih mahal. Tapi saya percaya 5-10 tahun lagi akan berkurang. Jadinya udah ada hidro, ada tenaga surya, panas bumi itu sebenarnya banyak. Tapi problemnya di tarif. Tarif kita itu masih di bawah 13 sen per kilowatt. Untuk break even, pengusaha tuh harus bisa nge-charge 13 sen. Hitungannya 6,5 sen untuk bayar bunga ke bank, 6,5 sen untuk nyiram kebun, nyalain lampu di kantor, bayar satpam dan bayar karyawan. Itu biaya operasional. Tapi kalau kita nggak bisa nge-charge di atas 13 sen, nggak ada insentif untuk pengusaha berlomba-lomba untuk membangun kapasitas sumber energi berdasarkan panas bumi. Makanya kita nggak ngelihat banyaknya apa panas bumi akhir-akhir ini. Yang banyak adalah batu bara karena itu yang paling murah. Tapi itu sangat mengemisi karbon. Nah, saya berpikir kalau nuklir itu tidak ada emisi karbon sama sekali. Dan nuklir itu kalau kita bangun, kita bisa bangun 2.000 sampai 3.000 megawatt per reaktor. Sekarang pertanyaannya, apakah ini tingkat keselamatannya bisa dipertanggungjawabkan? Saya udah cek, jadinya tingkat fatalitas berdasarkan nuklir, itu dalam sejarah 100 tahun terakhir, itu hanya 3.000 orang per tahun, tingkat kematian. Tapi tingkat kematian berdasarkan emisi karbon 7 juta. Loh karena polusi, ya kan? Jadi orang itu lebih cepat mati karena polusi itu setahun dampaknya 7 juta nyawa. Sedangkan dampak dari nuklir itu hanya 3.000 per tahun. Nah tentunya ada kejadian yang tidak berkenan, Fukushima di tahun 2011, Chernobyl tahun 86, terus 3 Mile Island. Tapi ini sangat episodik.
Episodik dalam arti episode-episode itu membuahkan pelajaran untuk kita semua. Dan kita sekarang sudah punya teknologi di dunia, di Perancis, di Amerika, bahkan di Jepang juga, yang mana reaktor nuklir itu bisa floating, bisa ngapung di air. Jadi kalau ada tsunami dia akan ngikut. Gitu. Nah, Tiongkok nih mau bangun namanya SMR, Small Modular, saya lupa R-nya, tapi intinya itu adalah teknologi nuklir yang modular. Bisa dibangun dengan skala kecil tapi bisa dikembangkan menjadi skala yang besar. Nah, kalau kita nggak berpikir dengan keterbukaan seperti ini, kita akan stuck di paradox sustainability. Jadi ya kalau kita stuck di situ atau terbelenggu di situ, ya kita boleh mikir mangrove kek, kita boleh mikir gambut kek, kita mau mikir dekarbonisasi lewat reforestasi, tapi itu kalau menurut saya skalanya nggak cukup untuk kita bisa mencapai netralitas karbon di tahun 2050. Tepuk tangannya dong, pinter banget ya. Pak Gita pinter banget. Ya, jadi saya menyadari divergensi pengetahuan saya itu ternyata nggak ada apa-apanya. Ya, kita nggak ada apa-apanya. Ya. Padahal hakim dibutuhkan hakim itu untuk mengerti semuanya. Karena perkara yang ditangani itu banyak sekali. Hakim niaga itu mau nggak mau pada akhirnya juga harus disodorkan perkara-perkara terkait mengenai sidang-sidang perkara peradilan anak misalnya. Balik lagi ke perkara misalnya pidana umum. Kawan-kawan lingkungan juga begitu, tiba-tiba harus menyidangkan perkara perdata, ya, yang macam-macam di situ, isunya. Juga kawan-kawan karir di hakim di PHI, juga demikian. Ya, juga harus dia balik lagi, apakah dia nyidangin perkara pra-peradilan, ataukah dia menyidangkan gugatan sederhana. Yang isu di dalam gugatan sederhana itu juga macam-macam. Ya, jadi memang perlu pengetahuan terus-menerus. Ada Pak Gita di sini membuat saya merasa kecil gitu ya. Sehingga membuat saya kayaknya harus banyak belajar lagi untuk itu.